Terserah, mari kita lanjutkan membahas diktat Tai Chi sebagai way of life yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, ya, pelatih kursus ekoteologi dari Kementerian Agama. Ya. Bab 21 judulnya Tubuh Politik Tai Chi di Dunia Modern. Menarik karena apa? Apakah lalu kaitannya Tai Chi dengan politik ya dan dunia modern ya? Ini kan ilmu yang kuno. Nah, ini menarik. Kita coba simak berikutnya bagaimana cara pandang dia ya. Tubuh tidak pernah sepenuhnya netral. Ia hidup dalam ruang sosial, dibentuk oleh norma, ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Nah, ini benar-benar kan ini. Cara kita berdiri, berjalan, bekerja, bahkan bernapas seringkali dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam pengertian ini, tubuh selalu politis. Maka ketika kita berbicara tentang Tai Chi sebagai jalan hidup, kita tidak dapat mengabaikan dimensi politiknya. Nah, ini politik yang benar nih, ya. Sebagai ilmu, bukan sebagai memperebutkan kekuasaan, ya. Kalau kita kan dilihat politik itu rebutan kekuasaan, kan. Tai Chi mungkin nampak sebagai politik personal yang tenang, tapi ia hidup di tengah dunia modern yang syarat dengan struktur kekuasaan dan percepatan sosial. Michael Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui hukum dan institusi, tapi juga melalui tubuh. Tubuh didisiplinkan melalui jadwal, ruang kerja, kurikulum pendidikan, bahkan standar kecantikan dan kesehatan. Tubuh modern diajarkan untuk produktif, efisien, dan responsif. Dalam logika ini, nilai tubuh diukur dari outputnya. Tai Chi dengan gerakannya yang lambat dan non-produktif dalam arti ekonomi, secara diam-diam menantang logika ini. Ya. Helmut Rosa, Helmut Rosa menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat terakselerasi, di mana percepatan menjadi norma. Tubuh dipaksa mengikuti ritme teknologi dan pasar. Dalam konteks ini, memilih untuk bergerak perlahan, bernapas dalam, dan memberi ruang bagi keheningan adalah tindakan yang memiliki dimensi politis. Ia bukan demonstrasi di jalan, tapi resistensi terhadap budaya percepatan. Namun kita harus hati-hati agar tidak meromantisasi Tai Chi sebagai gerakan perlawanan revolusioner. Ia bukan ideologi politik, nah ini penting nih, dan tidak secara eksplisit menawarkan program perubahan struktural. Namun ia membentuk subjek yang berbeda, individu yang lebih sadar, lebih seimbang, dan tidak sepenuhnya tunduk pada ritme eksternal. Dalam bahasa Foucault, ia dapat dipahami sebagai praktik diri yang membuka kemungkinan kebebasan dalam ruang yang dibatasi. Hannah Arendt membedakan antara kerja, produksi, dan tindakan. Tindakan adalah ruang di mana manusia menampilkan dirinya dalam kebebasan. Tai Chi ketika dipraktekkan di ruang publik sebagai taman kota, seperti taman kota, menjadi bentuk tindakan yang suci. Ia menghadirkan tubuh yang tidak tergesa, yang tidak mengejar target, tapi dalam kesadaran. Ini kan di dalam budaya Jawa itu kan disebut alon-alon neng kelakon, bukan asal kelakon loh. Neng kelakon dalam kesadaran, hadir dalam kesadaran. Keadaan ini menjadi
pernyataan simbolik bahwa hidup tidak sepenuhnya harus tunduk dalam pada produktivitas. Tubuh politik juga berkaitan dengan siapa yang memiliki akses terhadap ruang dan kesehatan. Di banyak kota modern, ruang hijau semakin berkurang dan gaya hidup sedentary menjadi norma. Tai Chi yang dapat dilakukan tanpa alat dan dalam ruang terbuka menawarkan alternatif yang inklusif. Ia tidak memerlukan biaya tinggi atau fasilitas mewah. Dalam hal ini, ia memiliki potensi demokratis. Namun, potensi ini tidak otomatis terwujud. Komersialisasi Tai Chi di pusat kebugaran elit dapat mengubahnya menjadi produk gaya hidup yang eksklusif. Nah, ini yang seringkali apa aja selalu dikomersialisasikan itu. Jadi banyak praktek spiritual dan kesehatan lainnya ya dapat digarap, diserap oleh logika pasar itu. Dan di sini kritik diperlukan. Ketika Tai Chi menjadi sekedar komoditas, ya kehilangan dimensi reflektifnya. Karena itu kita mengadakan satu sistem ya, yuk latihan aja pagi jam 6. Nggak bisa ditawar. Kalau enggak ya nggak usah ikut. Oh enggak, saya bisa jam 8 bisa. Enggak, itu ya. Itu kalau yang nawar begitu ya suruh bayar. Gitu. Tapi kalau ini yuk ikut aja, matahari terbit, ayam berkokok, burung berkicau, anjing menyalak. Itulah time kita mengajar Tai Chi itu atau berlatih Tai Chi. Dan kalau kamu ikut matahari terbit, ya itulah waktunya. Ya. Bioritemnya begitu toh. Friedrich Nietzsche mengkritik moralitas yang lahir dari kepatuhan buta terhadap norma sosial. Tai Chi jika dipraktekkan dengan kesadaran membantu individu mempertanyakan norma tersebut. Mengapa kita selalu terburu-buru? Mengapa kita mengukur nilai diri dari kesibukan? Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki implikasi politis karena menyentuh struktur nilai masyarakat. Namun tubuh politik tidak hanya soal ekonomi dan waktu, tetapi juga identitas, gender, ras, usia, dan kelas mempengaruhi cara tubuh diperlakukan. Dalam beberapa budaya, tubuh perempuan diawasi lebih ketat. Tubuh lansia diabaikan. Tubuh tertentu distigmatisasi. Tai Chi dengan gerakannya yang lembut dan inklusif dapat menjadi ruang di mana berbagai tubuh hadir tanpa hierarki performatif. Ia bukan solusi atas ketidakadilan struktural, tetapi langkah kecil menuju ruang yang lebih setara. Simone de Beauvoir meningkatkan bahwa tubuh perempuan sering diposisikan sebagai objek dalam struktur patriarki ini. Tai Chi yang berakar pada keseimbangan yin dan yang dapat membantu mendekonstruksi stereotip tersebut. Kelembutan tidak lagi dilihat sebagai kelemahan dan kekuatan tidak lagi diidentikan dengan dominasi. Ya inilah mengapa Tai Chi dalam kitab Tao Te Ching mengatakan hanya barang yang terlunak di dunia yang bisa menembus barang terkeras di dunia. Antonio Damasio menunjukkan bahwa regulasi tubuh mempengaruhi kondisi mental dan sosial. Tubuh yang terus berada dalam stres kronis lebih mudah terjebak dalam reaksi agresif dan defensif. Dalam konteks politik yang sering panas, individu yang mampu menjaga keseimbangan batin memiliki kapasitas dialog yang lebih baik. Tai Chi dengan latihannya yang menenangkan sistem syaraf berkontribusi pada pembentukan subjek yang lebih reflektif. Namun kita juga harus jujur,
bahwa praktek personal tidak cukup untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Tai Chi bukan pengganti advokasi politik atau kebijakan publik. Ia lebih merupakan fondasi etis dan psikologis yang dapat mendukung tindakan sosial yang bijaksana. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King Junior, perubahan sosial memerlukan hati yang disiplin dan jiwa yang tenang. Tai Chi membantu membentuk kualitas tersebut. Ya. Dalam filsafat Taoisme, kekuasaan tidak dipahami sebagai dominasi, tetapi sebagai kemampuan untuk memimpin dengan kerendahan hati. Ya, ini penting ini ya, untuk mereka yang berada di sekolah manajemen. Lao Tzu menulis bahwa pemimpin terbaik adalah yang kehadirannya hampir tidak terasa. Prinsip ini menantang model kekuasaan yang keras dan otoriter. Tai Chi sebagai praktek yang menekankan kelembutan dan keseimbangan mencerminkan paradigma kekuasaan yang berbeda. Hartmut Rosa berbicara tentang kebutuhan akan resonansi dalam masyarakat modern. Resonansi tidak dapat dipaksakan melalui bentuk kontrol dan kecepatan. Ia tumbuh dari relasi yang hidup dan terbuka. Tubuh yang sadar dan seimbang lebih mampu menciptakan resonansi dalam interaksi sosial dan politik. Namun ada bahaya lain, apolitisasi. Ketika praktek seperti Tai Chi mau dipromosikan sebagai cara untuk menenangkan diri tanpa refleksi kritis terhadap kondisi sosial, ia dapat menjadi alat penyesuaian diri terhadap sistem yang tidak adil. Kritik ini penting agar Tai Chi tidak menjadi pelarian dari realitas sosial. Spiritualitas dan keseimbangan batin tidak boleh mengaburkan kesadaran akan ketidakadilan. Nah ini, dalam Tao Te Ching kan dikatakan tuh jalan langit itu mencari tempat yang terendah air. Ya, sehingga semua apa ketinggian itu gunung di atas berapa meter di atas permukaan air yang artinya samudera itu tuh. Karena itu dia mendekat ke orang-orang bawah. Karena itu sering disebut belusukan. Sedangkan jalan manusia itu mencari tempat yang tertinggi. Dan karena yang tertinggi itu hanya satu, maka menjadi keributan terus-menerus. Yang seperti yang sedang kita alami. Pemilu 2024 baru selesai. Orang sudah mulai memikirkan 29. 29 lalu tambah lagi. Terus, terus sampai 2045 apa bisa kita mencapai Indonesia emas kalau kita berisik terus tuh. Tanpa ada satu kesepakatan, oke dah. Kalau nggak setuju kita tanding lagi 5 tahun lagi untuk mendapatkan legitimasi, ya toh. Tapi udah, jadi pikiran kita selalu terbelah gitu ya. Pada akhirnya tubuh politik dalam Tai Chi adalah tentang bagaimana kita hadir di dunia modern. Apakah kita sepenuhnya ditentukan oleh ritme eksternal ataukah kita memiliki pusat yang stabil? Gravitasi ya, titik gravitasi Tantian itu ya, yang sering disebut. Apakah kita membiarkan tubuh kita menjadi alat produksi semata atau kita menggunakannya sebagai ruang refleksi dan kebebasan? Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi, meskipun tidak bersifat ideologis, memiliki implikasi politis, ia membentuk individu yang lebih sadar, lebih lambat dalam bereaksi, dan lebih reflektif dalam tindakan. Dalam dunia yang dipenuhi kecepatan dan polarisasi, tubuh yang seimbang adalah pernyataan sunyi namun kuat.
Tai Chi tidak menggantikan perjuangan sosial, tapi menyediakan fondasi batin yang memungkinkan perjuangan itu dilakukan dengan kebijaksanaan. Ya, dia daftar pustakanya, ya. Anda bisa cari sendiri relevansinya tulisan ini di dalam apa daftar pustaka ini ya, sehingga terjadi deepening dan broadening. Karena lalu Anda menggabungkan antara masa depan dengan masa lalu. Seperti di dalam biji sudah ada pohon. Ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi.